Selamat malam Sobat Sinar semua dari Sabang sampai Merauke. Thank you yang sudah hadir dan sudah join di acara Sinar Online Class bareng Sony pada malam hari ini. Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya Sony produknya apa aja sih. Nah, ya kan kita menjual kamera, lensa dan segala macam. Kebetulan di malam hari ini kita akan ditemani oleh master videonya nih, Upi Guava. Oke, kita sapa dulu Mas Upi Guava. Upi, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, Baik, baik. baik-baik. Gimana keadaan dari Jakarta, Mas Upi? Di Jakarta ya kayak gini-gini aja lah. Maksudnya masih macet. Udah mulai macet sih sebenarnya. Ya, di Panas Bali juga masih. sudah lumayan. Jadi kemarin kita di Bali itu ngadain beberapa event sih offline. Jadi pantai-pantai sudah mulai dibuka dan segala macam. Ya, semoga keadaan semakin kondusif dan ekonomi juga semakin berjalan dengan lancar. Oke, thank you Mas Upi Amin, Guapa. amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum kenal nih, apa sih sinar foto tersebut. Nah, jadi sinar foto kita di Bali menjual beberapa alat, baik itu kamera, lensa, khususnya produk Sony juga pasti ada. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu nih tentang sinar foto, bisa banget nih untuk cek website kami di sinarfoto.com atau di Instagram kami di @sinarfoto Bali, kemudian ada juga di YouTube channel kami Sinar Foto Channel. Oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin mau beli alat kamera, bisa aksesorisnya baik fotografi maupun videografi itu bisa langsung chat ke admin kami yang akan memberikan semuanya. Oke. Nah, kita juga akan ditemani oleh teman-teman dari Sony Alpha Indonesia. Ada Mas Dis dan ada Mas Indri juga. Halo, salam kenal semua. Oke. Nah, sebelum presentasinya dibawakan oleh Mas Upi, kenal dulu nih sama Mas Adis. Halo, selamat malam Mas Adis. Selamat malam Mas Selamat Didi. malam. Oke, sehat. Ya, Oke, nah teman-teman, di sini kita akan terlebih dahulu ditemani oleh Mas Adis ya. Nah, untuk presentasi apa sih produk solusi terbaru tersebut. Oke, untuk waktu dan tempat akan saya berikan langsung kepada Mas Adis. oke, terima kasih. Jadi sebelumnya izinkan saya share screen sedikit ya. Apakah layarnya sudah kelihatan? Sudah bisa? Sudah jelas, jelas. Oke, Sudah jelas. terima kasih. Ya, oke, selamat malam teman-teman yang hadir semua. Saya lihat di sini ada 60 peserta hadir dan semoga akan bertambah terus nantinya. Jadi seperti yang tadi Mas Dedi bilang di awal, pasti teman-teman udah nggak asing ya dengan brand Sony ini. Tapi mungkin teman-teman belum tahu kenapa brand Sony ini begitu dikenal atau begitu banyak orang yang meminati brand ini. Ini saya akan membagikan sedikit info ya. Jadi teman-teman juga kamera-kamera kami dari Sony ini yaitu dengan kamera Alpha. Ya banyak banyak macam seriesnya, Alpha 6000 series, Alpha yang 7 series juga ada kan. Jadi tapi apa sih yang menyebabkan itu sering memilih atau kiblatnya ke Sony begitu? Karena di sini kami memiliki satu sistem, yaitu sistem one mount, di mana ini adalah mounting kamera yang dimiliki Sony yang bisa digunakan di semua lensa yang diproduksi oleh Sony juga. Jadi mountnya itu namanya E-mount. Jadi teman-teman mungkin berpikir apakah bisa lensa APS-C digunakan di kamera full frame? Bisa. Dan sebaliknya juga pun bisa. Kamera lensa-lensa APS-C bisa juga digunakan di kamera full frame. Jadi mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini menggunakan kamera-kamera APS-C tapi belum cukup untuk upgrade body, tapi pengen upgrade lensa ke full frame, bisa, sangat bisa, dan juga hasilnya pasti tetap akan bagus. Sebelum saya lanjut lagi, mungkin teman-teman yang hadir boleh absen gearnya apa aja yang menggunakan Sony cari apa, biar mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bantu dalam mencari solusi, atau Mas Upi juga bisa membantu juga. Oke, kita lanjut. Sampai saat ini sudah ada 44 native lens full frame dari Sony yang sudah
diproduksi. Lensa yang terbaru yang kami sudah launching beberapa bulan lalu adalah lensa 14 mm DM, dan juga ada 3 Ultra Compact G Lens kami, atau yang biasanya teman-teman pernah dengar G Brother itu merupakan line up terbaru dari lensa-lensa full frame Sony. Kemudian dengan itu ada total 64 lensa yang sudah diproduksi oleh Sony. Banyak banget ya teman-teman, tapi 64 ini juga teman-teman bisa dengan budget atau style yang teman-teman minati. Jadi contohnya kayak lensa 50, ada banyak dari jangkauan harga dan kualitas juga ada. Jadi kayak seperti 50 f1.8, ada yang 55, bisa teman-teman sesuai budget yang teman-teman miliki bisa pilih dengan suka hati lah. Oke, selain foto juga, karena malam hari kita topiknya video ya, lensa-lensa Sony itu juga diproduksi untuk tampil perform maksimal di video juga, karena autofocusnya yang sangat baik dari bodinya, dan juga lensanya ketika dipadukan itu autofocusnya sangat luar biasa performance-nya. Kemudian dalam memproduksi suatu kamera, kita selalu memperhatikan kamera maupun lensa. Sony selalu memperhatikan 5 dasar. Yang pertama sudah kita jelaskan, lensa. Kita sudah memproduksi 64 lensa tepatnya, sehingga banyak pilihan untuk teman-teman. Berarti kita dipilih di dunia sebagai nomor 1 dalam pembuatan sensor, image sensor, karena kami menciptakan sensor buat body kami sendiri. Kemudian untuk speed ada autofocus. Autofocus kami merupakan autofocus yang tercepat. Kalau teman-teman tahu kamera Alpha One, dia memiliki autofocus yang tercepat di dunia saat ini. Kemudian baterai life, dengan baterai FZ100 ini ketahanan baterainya bisa lebih tahan lama dibanding dulu. Kalau ketika mirrorless baru awal-awal keluar, biasanya dia identik dengan baterainya cepat boros atau lain sebagainya. Tapi dengan teknologi yang ini kami sudah memperpanjang ketahanan baterainya. Kemudian yang terakhir adalah compact dan lightweight. Ya, seperti yang sudah kita tahu dari dulu ya, ciri khas mirrorless itu dia kecil dan ringan. Jadi ya itulah yang menjadi dasar dalam memproduksi suatu produk. Kemudian ini ada beberapa lineup kamera Sony yang sudah keluar belakangan ini. Ada A9, ada Alpha 7R, ada Alpha 7S, ada Alpha 7 III, dan yang terbaru adalah Alpha 7C, di mana mereka memiliki fungsi masing dengan genrenya. Biasanya A9 itu untuk speed, A7R untuk resolusi, A7S ini yang biasanya banyak videografer suka ini karena low lightnya. Kemudian A7 III ya, Mark III yang all around tapi basic gitu. Kemudian yang compact gitu. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ada A7S, ini dia sudah memiliki generasi ketiganya yang tahun lalu ya. Dia sangat luar biasa untuk videonya. Dia bisa merekam 4K image quality up to ISO 400, dan dia 4K 10-bit 422, sehingga teman-teman kalau color grading bisa lebih banyak explore-nya, terus al intra begitu, dan frame rate-nya juga bisa shoot up to 120 frame per second di 4K, luar biasa. Kemudian untuk teman-teman juga kalau mau meningkatkan kualitas webcamnya ketika Zoom meeting ataupun pokoknya semua hal yang berbau online, kita memiliki solusi supaya meningkatkan kualitasnya, yaitu dengan Sony Imaging Edge. Nah, teman-teman bisa menggunakan kamera-kamera Alpha-nya sebagai pengganti webcamnya, seperti yang saya gunakan ini, mungkin seperti yang Mas Dedi gunakan webcam, jadi supaya kelihatan lebih high class aja begitu. Dan yang terakhir, jangan ketinggalan dengan event-event atau promo-promo yang ada dari Sony, yaitu teman-teman bisa follow Instagram kami di Sony_Alpha_ID, dan juga bisa join grup discussion kami di Sony Alpha ID. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini ada barcode dan link survei. Mungkin teman-teman bisa bantu isi supaya kami juga bisa membuat event-event kedepannya lebih bermanfaat buat teman-teman juga, supaya kami juga bisa menjadi lebih baik. Dan juga yang mengisi survei ini akan kita kasih voucher belanja produk Sony di Sinar Foto Bali.
potongan 5% dan dengan maksimal 500.000. Voucher-vouchernya juga bisa digunakan di atas promo yang sudah ada, jadi lumayan tuh kan. Jadi pasti teman-teman isi surveinya nanti, kalau ketinggalan saya bisa tulis linknya di chat juga, begitu ya. Dan ya, sekian dari saya, Mas Didi. Saya kembalikan kepada host. Oke, thank you Mas Adis untuk penjelasannya presentasi mengenai Sony Alpha Guru. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah diinfokan sama Mas Adis tadi, untuk teman-teman kan kita sudah buatkan grup WhatsApp ya. Jadi nanti saya akan kirim link surveinya kepada teman-teman semua. Jadi tolong diisi supaya teman-teman juga dapat harga spesial ya, ada potongan cashback dari 5% atau 500.000. Oke, nah supaya tidak lama nih kita menunggu narasumbernya langsung. Oke, Mas Upi, sudah siap Mas Upi? Udah. Sebentar, Oke. saya share screen sebentar ya. Oke, Mas Upi. Kita tunggu dulu Mas Upi Gova-nya. Ya. Oke, sudah selesai nih share screen-nya. Supaya tidak lama kita menunggu presentasi dari Mas Upi Gova. Untuk waktu dan kesempatan, saya berikan kepada Mas Upi Gova. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya, buat Sinar Foto, buat Sony Indonesia, buat teman-teman semua di Bali, dan sepertinya juga banyak yang di luar Bali ya. Saya tadi perhatikan. Terima kasih juga buat kedatangannya. Sebelum masuk ke ditawarin untuk bikin suatu tema untuk Sinar Foto nih kemarin gitu. Terus salah satu ide yang kepikiran sama saya, yuk kita bikin new normal music video gitu. Sebenarnya saat saya tuh ngomongin kayak gini, berdasarkan ya mengamati atau mendengar atau melihat banyak teman-teman terutama di Bali ya, yang mungkin cukup terkena dampak dari pandemi. Jadi saya pikir ya kayak menarik ya kita bikin suatu konsep webinar yang berhubungan dengan new normal. Tapi jujur ya saat saya bikin ngusulin judul ini, saya tuh belum tahu mau ngomong apa. Jadi justru jadi tantangan nih. Jadi saya jadi akhirnya jadi coba sedikit banyak research, dan mudah-mudahan apa yang saya presentasikan hari ini bisa jadi manfaat ya buat semua, dan bentuknya pun sebenarnya banyak hal yang masih hipotesa, jadi sangat terbuka untuk forum diskusi dan lain-lain, karena tujuannya nggak lain untuk untuk masa depan kita bersama lah sebagai orang Indonesia gitu. Ya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Upi Gova, saya seorang videografer, sutradara, sinematografer, editor, bapak, seniman dan lain-lain. Dari tahun 2002 saya banyak mengerjakan video musik, dan sejak 6-7 tahun yang lalu saya sudah melebarkan sayap ke TV komersial, web series, baru bikin film dokumenter juga, dan kedepannya mungkin juga akan bikin film. Intinya saya tidak terlalu suka dengan satu definisi lah, sebisa mungkin yang berbau kreatif ya saya cobain, termasuk belum lama juga udah mulai malah bikin virtual konser dan lain-lain. Ke depan ada beberapa rencana yang masih berhubungan sama kreativitas tapi di luar directing sebenarnya. Karena buat saya ini sangat menarik. Ini beberapa karya saya. Kenapa yang saya munculin itu klip Noah semua? Sebenarnya karena saya males nyari yang lain. Yang ada itu saya taruh aja lah gitu. Kalau pengen tahu yang lainnya bisa buka Instagram saya, buka YouTube dan lain-lain. Ya, masuk ke topik kita kali ini, new normal music video. Hal pertama, saya coba memikirkan, oke, orang bilang tuh new normal, habis ini new normal gitu. Karena kemarin-kemarin itu ada old normal, habis itu ada pandemi, ada problem, ekonomi berantakan, job depending, bahkan di cancel. Semua orang mendengungkan gitu, membuat sebuah narasi baru tentang new normal gitu. Sebuah keadaan di mana kita berharap banyak pada keadaan itu, keadaan di mana
setiap orang saya yakin pasti punya definisi masing-masing mengenai new normal. Tapi saya cukup yakin bahwa banyak dari kita berharap new normal adalah kembali normal seperti sebelumnya gitu. Itu pasti harapan kita semua gitu. Yang selama ini mungkin ya job ada yang depending, lagi sepi, berharap new normal adalah keadaan di mana kita akan banyak aktivitas seperti sebelumnya. Itu pasti adalah harapan kita semua gitu. Nah, saya tuh ingat banget gitu ya, waktu awal-awal pandemi gitu. Saya tuh bikin video ini gitu. Dan gimana ya ngejelasinnya? Jadi maksudnya gini, di saat itu mungkin saya tuh sama clueless-nya mengenai keadaan di saat itu. Banyak job yang pending, bahasanya pending ya, tapi dataannya yang semua ngomong pending ya, akhirnya dibatalin ya. Tapi hanya karena satu tantangan dari labelnya Noah saat itu gitu ya. Tapi bisa nggak bikin sesuatu deh supaya tetap bisa bikin video klip tapi nggak harus syuting gitu. Hanya karena itu doang sebenarnya sih. Kalau nggak ada omongan itu mungkin saya juga bingung mau ngapain gitu. Jadi tertantang aja. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya tidak mau gitu doang karena saya yakin saat saya bikin video klipnya Noah cuma misalnya video lirik gitu atau cuma foto-foto saya edit atau mungkin video panggung saya edit, dari pihak label sama bandnya juga mungkin nggak akan kenapa-napa juga. Mereka juga nggak expect saya akan bikin seserius itu gitu loh. Intinya mereka butuh video klip aja gitu. Tapi nggak tahu di banyak situasi ya, kalau saya melihat sebuah keterbatasan yang muncul di benak saya tuh adalah tantangan sih. Karena gimana ya, saya tuh percaya sama analogi gini loh. Dokter tuh ada karena ada yang sakit gitu. Jadi intinya sebuah profesi itu ada kalau ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, maka tidak dibutuhkan profesi itu gitu. Jadi profesi dokter tidak akan ada kerjaannya kalau nggak ada yang sakit. Jadi saya ngerasa, oke, saya videographer gitu ya. Di saat sebelumnya ada mungkin bersamaan ada ribuan orang membuat video di hari yang sama. Di hari itu tidak ada yang boleh syuting. Saya mungkin satu di antara hanya beberapa orang yang kebetulan dikasih kesempatan buat ada kerjaan kecil gitu. Ini juga nggak gede kok budgetnya. Nah, saya berpikir bahwa ya kalau saya bikin sesuatu yang beda, kalau saya bikin sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, artinya kan saya memfungsikan diri saya seperti seharusnya, karena fungsi kita sebagai seorang pekerja apapun ya, pekerja seni, pekerja apapun ya, kan adalah memberi solusi sebenarnya kan buat orang yang butuh kan gitu. Jadi kalau saya hanya bikin video lirik doang ya, saya pikir saya nggak ngasih solusi, saya hanya meneruskan apa yang udah pernah ada. Tapi kalau coba bikin yang lain, entah itu apa belum tahu apa, otomatis saya berpikir bahwa disitulah value-nya gitu loh. Walaupun pada saat itu saya nggak tahu mau bikin apa, dan ide ini pun juga sesuatu yang berkembang. Nggak dari awal langsung begini, karena mikir A, mikir B, mikir C gitu. Nah, termasuk tanpa disadari gitu ya, karena saya membiasakan diri untuk selalu, aduh, apalagi ya, cari yang lain gitu ya. Bukan bicara soal pinter atau bodoh sebenarnya, ini hanya masalah spontanitas otak kita untuk berpikir aja sebenarnya. Otomatis tanpa saya duga dan tanpa saya sadari sebelumnya, tiba-tiba dari kejadian itu mulai muncul tuh hal-hal lain yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tiba-tiba kepikiran, pengen deh bikin virtual production saat itu, karena ngelihat di YouTube tuh lagi rame lah, ada film Mandalorian gitu ya, pakai LED sebagai background dan lain-lain. Ini mumpung nggak banyak kerjaan, cobain. Nah, saya nggak bilang saya pintar, tapi saya tahu bahwa banyak yang nganggur saat itu gitu. Jadi ada teman-teman yang punya usaha LED rental buat event. Kan event kan juga nggak jalan juga kan. LED-nya nganggur, saya ketemuin, ngobrol, iseng yuk bikin kayak gini-gini nih gitu. Ada teman yang mungkin lebih jago di bidang IT dan lain-lain, saya ajakin aja gitu. Nah, tanpa disadari, spirit itu membawa saya ke satu titik yang berbeda aja gitu. Ke level selanjutnya.
Dan ya sekarang maksudnya alhamdulillah gitu ya, virtual production ini sudah lumayan established, bahkan sudah kita sewakan ke orang lain, bahkan mudah-mudahan tahun depan kita akan coba punya studio sendiri gitu-gitu ya. Nah, saya tuh melihat bahwa apa hubungannya ini sama normal sih gitu. Nanti akan saya jelasin pelan-pelan. Ini juga salah satu pengen syuting video klip nggak punya budget gitu. Terus tapi nggak mau biasa, udah deh kita bikin green screen aja yuk. Ya udah, terlepas dari hasilnya bagus apa jelek gitu ya, disukai atau nggak disukai, buat saya hal-hal kecil seperti ini sih suatu pencapaian gitu. Paling tidak saya jadi belajar green screen. Ini saya edit tidak mempergunakan software compositing yang terlalu rumit gitu ya. Tidak pakai After Effects gitu-gitu. Ini benar-benar di software Final Cut Pro semuanya. Tidak mempergunakan teknik yang terlalu rumit karena saya juga nggak segitu pinternya sebenarnya. Nah, saya selalu senang gitu kalau bisa mengatasi sebuah problem dengan cara yang mudah. Itu sih sebenarnya inti itu gitu. Saya nggak terlalu senang membanggakan sebuah karya karena kerumitannya. Saya nggak terlalu bangga bilang karya ini saya buat karena mahal atau karena rumit. Justru malah saya itu sangat bangga apabila sebuah karya bisa saya persembahkan, justru malah sebenarnya gampang gitu. Bikinnya gampang banget. Bukan gampang gimana ya, maksudnya tidak rumit lah, tidak pergunakan software yang canggih. Bahkan saya ingat banget belum lama ini ada yang nanya, ajarin saya grading dong bang gitu, grading. Saya bilang saya tuh nggak pernah grading serius, saya tuh grading itu cuma pakai lookup table doang, nggak pernah bener-bener orang nanya minta ajarin resolve gitu, minta ajarin apa gitu. Saya tuh nggak pernah gitu. Ya beberapa project iya mengajak teman colorist lah, tapi kebanyakan project saya tuh saya grading sendiri, bahkan tidak di grading, pakai lookup table aja gitu. Terus ini yang sering banget saya temukan lah, teman-teman status di Facebook lah, terus nanya gitu, kayak hari gini susah dapat job nih gitu. Ada juga job budgetnya kecil gitu. Terus apa jadi bang, yang penting kerja deh sekarang deh, udah lagi keadaan kayak gini. Terus waduh, lagi nggak ada weddingan sekarang, gimana sih gimana mau cari duit gitu. Wah, kalau lu sih enak bang di ibu kota gitu, di Jakarta. Kita di Bali ini susah bergerak nih karena ya itu nggak ada wedding, belum ada turis. Padahal gue jago nih, ngomong gitu. Gue jago, tapi kok gini-gini aja ya. Jadi ini adalah suara-suara atau teks yang sering saya lihat bertebaran di sosial media. Dan teks-teks ini mungkin cukup untuk saya bisa membayangkan ya keadaan sekarang tuh seburuk apa gitu. Walaupun pastinya ada yang lebih buruk dan ada juga yang tidak lebih buruk. Ini kan bervariasi. Nah, pertanyaannya kan, tunggu belum sini. Pertanyaannya kan adalah kita semua mengharapkan new normal. Nah, potong dulu sedikit sebelum masuk ke berikutnya adalah saya percaya sekali dengan kata-kata dari Pablo Picasso yang mengatakan bahwa everything you can imagine is real. Ini tuh satu kalimat yang sebenarnya bisa dilihat dari berbagai angle sebenarnya gitu loh. Kalau kita ngomongin angle dari sisi agama misalnya, pikiranmu adalah doamu, itu juga masih make sense. Dari sisi seni, seni adalah apapun yang bisa kita pikirkan, kita bayangkan adalah sebuah kenyataan gitu. Seperti halnya kita bisa meng-create sebuah kenyataan dari sebuah film, dari sebuah karya seni. Intinya semua kenyataan di dunia ini, even itu yang berbentuk fisik ya. Kita sekarang punya handphone, kita sekarang ngobrol nih di komputer nih, seminar tapi di komputer gitu, di Bali, di Aceh, di Sumatera, di pulau-pulau lain, kita bisa berkomunikasi, saling memberi manfaat melalui sebuah perangkat komputer gitu. Ya dulunya sebenarnya kan tuh hanya sebuah imajinasi gitu. Dan sekarang jadi kenyataan. Laptop yang saya pakai tidak akan pernah ada kalau orang di zaman dulu tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Jadi apapun yang kita manfaatkan sekarang sebenarnya berawal dari imajinasi. Terlepas dari pada zaman itu orang itu dianggap gila atau dianggap normal, saya nggak tahu. Tapi yang pasti imajinasi pikiran kita adalah start dari segala-galanya. Nah, pertanyaan yang dari tadi ingin coba saya sampaikan adalah, kan kita ngomong-ngomong new normal gitu kan ya. Sebenarnya ke arah mana sih new normal gitu?
Apakah new normal itu artinya weddingan bakal ramai lagi di Bali kan gitu pertanyaannya. Apakah new normal itu artinya bioskop bakal penuh orang lagi sehingga kita bisa bikin film buat bioskop? Apakah new normal artinya kerjaan saya bakal banyak lagi gitu? Sebenarnya nggak ada yang tahu sejujurnya. Tapi kita hanya mampu menganalisa. Saya banyak mendengar dari teman-teman juga, termasuk dari Sony juga. Kalau saya salah, dibilang salah aja ya Adis ya. Saya pernah mendengar lah, ini hasil ngobrol-ngobrol sebenarnya, bahwa tidak hanya Sony doang gitu, bahwa produk-produk yang berhubungan dengan kamera ke depannya tuh akan lebih komit ke video kamera. Artinya masa depan sinematografi atau videografi itu dianggap sangat cerah lah gitu. Jadi segala hal yang berbau dengan videografi, sinematografi itu lagi banyak dibuat produknya. Termasuk Sony baru aja mengeluarkan Cinema-Line FX9. Nggak lama keluar FX6. Nggak lama keluar FX3. Semua masuk Cinema-Line. Di mana kamera sinema itu kan dulu ya, marketnya kan B2B, business to business. Yang beli adalah rental gitu. Tapi sekarang juga hasil ngobrol-ngobrol, kalau salah dibilang salah ya Adis ya, banyak sekali yang beli FX6 itu pengguna langsung B2C gitu. Dan ke depan juga akan banyak mungkin kamera-kamera yang fitur videonya makin diperkuat, termasuk inovasi Sony yang belakangan saya suka ya, autofocus video dan lain-lain. Jadi saya melihat bahwa hasil research brand besar pasti kan nggak sembarangan ya, nggak asal research ya. Mereka melihat potensi videografi itu ke depan lagi terus akan gila-gilaan gitu. Akan terus nambah gitu. Belum lagi tutupnya bioskop, tapi melahirkan puluhan OTT baru. Jadi dari satu satu platform untuk bikin film, tiba-tiba jadi ada puluhan platform baru OTT, sehingga sebagai filmmaker kita punya banyak pilihan sekarang gitu. Nah, artinya menurut prediksi ke depan, masa depan videografi itu akan makin cerah, makin luas, makin besar. Ya kalau kalian memilih profesi sebagai videografer, beruntunglah kalian bahwa videografi adalah salah satu profesi yang dibilang akan bertambah besar di masa depan. Kita bicara videografi dalam semua aspek ya, dari kita bicara film, kita bicara ya konten dan lain-lain. Belum lagi YouTube ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau videografi ke depannya atau film atau dan lain-lain ke depannya adalah makin besar, tapi siapa yang bakal bertahan? Kan kalau kita bicara pandemi ya, mungkin analoginya kayak gimana ya? Kayak tsunami deh gitu. Sebuah pulau terkena tsunami, semua break dulu, terjadi kekacauan sedikit, setelah itu akan ada new normal, ya kan? Mulai keseimbangan ekonomi bangkit. Tapi kan kalau kita bicara sejarah gitu ya, dalam situasi apapun, termasuk misalnya Indonesia prakrisis tahun 98 gitu misalnya, yang disebut dengan new normal setelahnya pasti ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan, bener nggak? Jadi kenormalan baru itu bukan milik semua orang di kenormalan lama gitu loh. Yang bertahan hiduplah, yang lentur terhadap perubahan zaman lah, yang akan mengalami masa keemasan setelahnya. Jadi kita akan menghadapi new normal, mungkin sudah mulai ke arah sana. Dan kita punya peluang untuk menikmati masa keemasan di new normal nanti. Tapi milik siapa? Apakah milik kita semua? Apakah rezeki itu dibagi rata? Enggak. Hanya orang-orang yang survive, yang bisa memahami, yang survive lah, yang akan bisa bisa bertahan di situ lah, bukan bertahan ya, bahkan bisa mengambil keuntungan di situ. Nah, kalau saya ngelihat kuncinya adalah efisiensi. Ini mungkin bahasanya agak serius nih, efisiensi. Gini loh, kalau kita mengamati ya era sebelumnya gitu, misalnya supir ojek gitu ya, nggak efisien banget, dia nongkrong seharian di depan gang, hanya dapat penumpang paling 2-3 orang sehari gitu kan, sisanya main kartu gitu.
supir taksi misalnya seharian harus buang-buang bensin, muter-muter nyari penumpang. Dapat penumpang berapa? Teknologi itu fungsinya adalah efisiensi. Teknologi itu fungsinya adalah memudahkan sejak ada ya Gojek lah, ada Grab lah, dan lain-lain. Kita seorang supir taksi nggak perlu lagi muter-muter nyari penumpang, cuma nunggu panggilan. Ojek juga begitu. Itu menyangkut ke semua pekerjaan gitu. Misalnya kita tadinya kayak saya deh dulu deh gitu. Meeting aja repot banget. Tiap hari itu meeting di Jakarta kan tahu ya macet banget ya. Satu hari maksimal tuh satu meeting karena berangkatnya aja 2 jam, pulang 2 jam gitu. Tapi dengan ada teknologi Zoom meeting misalnya nggak perlu, bahkan saya nggak perlu mandi gitu, udah bisa meeting sama orang gitu kan. Kita bisa ngobrol berbagai pulau. Intinya teknologi itu dibuat untuk efisiensi. Jadi sekarang prinsip kita berpikir siapakah videografer yang akan bertahan adalah videografer yang memahami konsep efisiensi dan tahu cara kerja supaya efisien. Jadi gimana kita berpikir cara tersingkat untuk mencapai tujuan. Intinya itu. Contoh ya, kenapa saya ngomong kayak gini? Contoh misalnya gini. Analoginya gini loh. Saya mau ngayal sejauh-jauhnya, saya mau bikin video klip nih. Video klipnya kayak siapa? Video klipnya siapa, sebut nama lah, band luar mana gitu ya. Yang paling keren gitu. Pilih aja sejauh-jauhnya. Nah, kita harus melatih diri kita untuk mencari cara tersingkat untuk sampai situ. Jadi, kalau saya sebut itu istilahnya result oriented, bukan proses oriented. Tanpa kita sadari ya, sering sekali kita kejebak sama proses oriented. Bener nggak? Contoh misalnya, setiap kita ngomongin sebuah karya, bisa nggak lu bikin gue video gini. Pasti yang muncul di benak kita tuh adalah, wah itu susah men, harus gini men, gue gak ada kameranya men, gue gini men. Jadi kita ngomongin prosesnya gitu, sedangkan udah pikirnya bisa dulu, udah bisa gitu. Nanti cara tuh akan ada ribuan cara kok untuk mencapai satu tujuan gitu. Nah, memang mungkin bahasa saya tuh tidak bisa menjawab semua pertanyaan gitu. Mungkin bahasa ini terlalu bombastis gitu, atau terlalu ngayal lu Pi, ngapain sih lu ngomong kayak gitu, kan nggak masuk akal dong. Tapi ntar saya pelan-pelan akan saya jelasin nih. Intinya berpikir result oriented. Saya mau ke situ, caranya gimana belakangan. Tapi cari cara segampang-gampangnya. Itu adalah prinsip saya bekerja selama ini. Saya nggak pernah berpikir bahwa harus kadang-kadang caranya pun saya nggak tahu. Seperti halnya saya hari ini bikin judul New Normal Music Video. Jadi saya jelasin. Waktu judul itu saya sampaikan ke pihak ke pihak kawan-kawan, saya belum tahu mau ngomong apa. Cuman saya ngeliat bahwa ada kebutuhan untuk materi seperti ini. Karena saya ngeliat teman-teman juga banyak yang ngeluh lah gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin cara tersingkat untuk mencapai tujuan, nah tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Lu mau ngapain kan gitu. Nah, ini saya pelan-pelan coba jelasin. Nah, nomor 1, ini saya udah sering sekali orang recording in progress. Warnanya, referensinya. Sedangkan logikanya, bentuk itu mengikuti fungsi. Fungsi itu harus duluan. Kita mau pergi beli barang. Pasti kita beli barang yang fungsinya kita butuhkan dulu. Baru kita milih model. Jadi seringkali para videografer jadi lupa sama fungsi apa yang dia buat karena terlalu sibuk bikin bentuk. Contoh, bikin video pre-wedding misalnya. Pasti langsung, wah konsepnya keren banget kalau gue bikin dia pakai drone di pantai, ntar dia cowoknya surfing nih, terus ceweknya nunggu di pinggir pantai, cowoknya surfing ambil gigit bunga misalnya, datang dikasih cincin, terus ciuman, wah misalnya gitu. Ngomongin fungsi, ngomongin bentuk aja, oke setuju misalnya. Tapi apakah kita pernah berpikir pre-wed video tuh fungsinya apa sih? Buat dia, bukan buat kita loh. Pernah kita mencoba memikirkan yang disebut dengan pre-wed video yang bagus tuh apa sih? Apakah yang gambarnya paling wow gitu? Enggak, karena orang itu membeli sebuah barang kan ada fungsinya. Yang paling gampang untuk memahami fungsi video pre-wed itu adalah status sosial. Jadi kalau gue punya pre-wed video, berarti kasta gue lebih tinggi dibanding teman-teman yang nggak mampu bikin pre-wed video. Bener nggak? Ada semacam bentuk eksistensi di sosial media. Bener nggak? Jadi itu bentuk eksistensi aja. Biar orang-orang tahu, nih cowok gue ganteng. Biar orang-orang tahu kita mau menikah. Dan kita adalah pasangan yang sangat romantis.
biar orang-orang melihat kita sebagai kayak princess sama prince gitu. Bener nggak? Nah, kalau pakai logika itu aja, kita pakai nih contoh. Akhirnya apa? Makin mahal videographer akan makin laku apa makin nggak laku? Coba. Kalau pakai logika itu aja. Logikanya, orang tuh nyari status sosial dengan bikin private video. Berarti makin mahal seorang videographer, harusnya makin laku apa makin nggak laku? Coba. Makin nggak laku? Laku. Gue hanya bisa baca mulut tuh. Siapa tuh namanya? Rian Score. Nah, gue bisa baca. Iya kan, logikanya pakai itu aja. Artinya kan makin mahal, makin laku dong. Karena yang cari itu status sosial. Itu aja kan lumayan membuka pikiran dong. Wah, ngapain gue banting-bantingan harga sama teman-teman gue? Murah-murahan. Justru malah peluang terbesar di saat kita lebih mahal dari orang lain. Supaya ada kelasnya. Memang tidak bisa semua orang mahal, tapi masing-masing kan ada kelasnya. Nggak akan terancam kok temen bikin harga 500 juta, satunya bikin harga 10 juta, masing-masing punya marketnya kok. Itu baru satu fungsi ya, belum fungsi yang lain. Nah, kalau udah mikir kayak gitu, artinya kan sebelum kita mikirin mau ada shot drone misalnya, cowok sama cewek kejar-kejaran di pantai, kita lihat dulu, nih cowoknya lebih tinggi dari ceweknya apa enggak nih? Karena kalau cowoknya lebih pendek dari ceweknya, kayak Hobbit sama Gandalf di pantai kan jadinya. Akhirnya apa? Udah bikin keren-keren, fungsinya nggak kepake. Dia nggak mau nayangin, malu dia sama temen-temennya. Gue kelihatan pendek, nggak mau gitu. Nah, kan gitu kan. Ada, kalau dia nih bagusnya harus angle-nya samping. Kalau dia bagus, wah pendekan cowoknya. Gue nggak mau bikin full shot deh, minimal medium shot aja. Cowoknya gue tinggiin dikit gitu. Kita mikirin fungsinya dulu nih, baru kita ngomongin konsep. Karena yang punya uang nggak akan mungkin ngejelasin, badan gue pendek nih, bisa nggak jangan pakai drone? Mana ngerti sih dia? Kan kita sebagai solution maker buat mereka. Itu baru ngomongin satu fungsi atau dua fungsi. Ada ribuan fungsi lain kok di setiap video. Itu baru ngomongin pre-wed. Belum kita ngomongin musik video. Jelas kok musik video fungsinya apa? Satu, supaya lagunya terkenal. Lagunya viral, terkenal. Penyanyinya yang cantik tambah cantik, yang jelek yang ganteng tambah ganteng. Kalau penyanyinya lucu, terlihat lebih lucu. Kalau konsep nyanyinya kayak sad boy gitu, harus lebih sad boy lagi mukanya. Intinya kita harus memaksimalkan si sosok penyanyi supaya jadi hero buat kaumnya dia. Gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau penyanyi daerah, dibikin dia, istilahnya kalau Jawa tuh kayak Didi Kempot gitu, kayak top paling legendnya gitu. Kalau penyanyi pop, wah dia gue suka deh lihat dari orangnya, kayaknya gue tahu nih dia kayaknya seneng kalau gue bikin kayak agak-agak K-pop. Kita ngebaca dulu dia maunya apa, dia kira-kira butuhnya apa, fungsinya apa, baru bicara bajunya merah apa putih, konsepnya di pantai apa di gunung. Karena saya pernah kok bikin klip, buat saya sih bagus, tapi saya tahu sih penyanyinya nggak kelihatan cakep di situ karena terlalu sibuk mikirin konsep, terlalu sibuk mikirin syuting yang dari pagi sampai pagi gitu ya. Ada penyanyinya capek mukanya, dan saat jadi mukanya nggak kelihatan cakep, saya nggak di calling lagi tuh. Padahal klipnya bagus banget, buat saya tuh keren klipnya. Ya akhirnya kan jadi percuma, bikin bagus juga orang ya karena fungsinya bukan itu. Jadi nomor satu, coba kita pahami dulu fungsi dari apa yang kita buat, baru kita ngomongin form. Dalam berbagai hal, dalam semua jenis. Jadi musik video dan lain-lain. Ini berlaku buat banyak hal, tapi membiasakan diri untuk jangan langsung impulsif. Ini ada job nih, oke, konsepnya gini, referensi ini. Kita belum tahu jobnya apa kan, misalnya gitu. Ini ada job nih, bikin video klip. Oke, bisa, gue ada ide nih. Belum denger lagunya, belum tahu penyanyinya, udah keburu ngotot, punya ide bagus nih, gue simpen nilai ide nih sebelum pandemi nih, baru pecah telur hari ini. Nggak bisa gitu, tenang gitu. Lihat dulu penyanyinya kayak gimana. Lagunya kayak gini. Dia tuh mau nyari apa sih? Mau nyari status kelihatan kaya, apa mau nyari viral, kelihatan lucu. Kita pahami dulu aja kebutuhan dia. Baru kita cari referensi, kita nyari konsep dan lain-lain. Ini nomor satu, untuk supaya barang yang kita jual ada value. Tidak hanya sesuatu yang kita anggap bagus, teman kita anggap bagus, kakak adik kita anggap bagus, tapi yang lain nggak ngerti, biasa aja gitu. Oke. Terus tadi ini saya bilang, intinya fungsi itu tuh adalah goalnya apa sih, kemana arahnya, kebutuhannya apa sih. Fungsi itu benar-benar ilmiah.
Ya nggak sih? Logika. Kita bicara logika, makanya seniman itu harus waras. Banyak orang bilang kan seniman nggak boleh waras ya. Itu old mind yang mikir kayak gitu. Orang-orang lama lah. Seniman itu harus gila ya enggak. Seniman itu harus waras. Harus lebih waras dari orang-orang waras. Karena kita adalah solusi buat orang-orang yang tidak terhibur. Kita adalah penghibur buat mereka. Kita harus tahu masalah mereka apa. Di balik sebuah film yang mungkin kita ketawa nontonnya, ada sebuah diskusi ilmiah antara produser sutradara. Strateginya gini nih supaya orang dapat nih, orang di stand up komedinya kan ada pola kan, setup, punchline, itu kan sangat ilmiah sebenarnya. Jadi di balik lawakan atau pelawak yang kesannya ya profesi badut kesannya ya di mata orang tua ya gitu. Itu butuh kecerdasan otak karena mereka ilmiah banget sebenarnya. Nah, kalau udah ngomongin form, baru kita ngomongin seni. Ngomongin rasa, kita bisa ngerasain nggak sih? Nih, kita harus tahu nih mana yang enak, mana yang nggak enak, mana yang sedih, mana yang perih. Bisa ngebedain antara sedih sama perih, antara tertawa dan mentertawakan. Intinya form itu bicara rasa. Penting kita punya itu. Ujungnya apa? Ingat satu hal, you are problem solver. Kalau kalian dikasih pekerjaan, dikasih job, tapi malah ngasih masalah buat yang ngasih job, artinya nggak berfungsi buat orang itu. Klien nggak ngerti itu wajar, karena mereka klien. Kalau mereka ngerti jadi videografer. Kita dibayar buat itu sebenarnya. Oke. Potong aja ya, kalau mau lengkapnya di YouTube aja. Jadi gini, saya ditelepon sama Atta kira-kira 2 minggu sebelum acara pernikahan dia. Saat itu masih masa-masa bukan PPKN, lu istilahnya PSBB ya. Nggak boleh ngapa-ngapain lah, syuting nggak boleh. Bang, saya mau bikin video klip bang, mau bikin video klip yang menggambarkan kisah cinta kita gitu ngomongnya. Harus keren bang gitu. Dia hanya ngomong kayak gitu. Saat itu saya membayangkan seorang Atta ya. Atta itu adalah orang klien saya gitu ya atau penyanyi yang saya udah kebayang lah dia maunya kayak gimana gitu. Saya berapa kali kerja sama dia gitu. Ya dia pasti pengennya wow, internasional, dan keluarganya dia kan terkenal karena sering keliling dunia ya. Masa zaman bujang keluarganya sering keliling dunia, sebuah lagu yang dipersembahkan buat istrinya, theme song pernikahan mereka, nggak tema dunia sih gitu loh. Kayak saya membayangkan pokoknya feel-nya harus internasional gitu, saya ngebayanginnya. Saat itu boro-boro keluar negeri, syuting di luar rumah aja, disamperin sama Satpol PP, nyamperin, ngapain lo gitu. Kedua, itu 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Artinya mereka tuh lagi dipingit sebenarnya. Nggak bisa, jangankan dibawa ke puncak gitu, dibawa ke taman mini aja susah gitu kalau di Jakarta ya. Jadi mereka lagi dipingit, sudah mau menikah, dan lagi sibuk banget, jadi hanya punya waktu beberapa saat doang. Sedangkan saat kita ngobrol nih pakai Zoom ya, maunya gimana? Ya macam-macam, maunya gini, membayangkan pakainya gini, banyak lah gitu. Ya saya kalau misalnya nggak berpikir fungsi ya, hanya mikir form ya, untuk ngikutin semua maunya dia nggak akan mungkin dikerjain sehari gitu. Saya harus syuting mungkin keliling Indonesia kali gitu. Dan pokoknya intinya, dan tidak mungkin juga dilakukan karena mereka sudah mau menikah gitu. Karena saya berpikir fungsi, saya hanya menangkap apa yang dia mau, tapi bukan secara harfiah, bukan nggak ngomongin saya mau merah artinya merah gitu. Saya nangkep saya mau merah, oh dia mau merah tuh karena dia misalnya mau terlihat berani, misalnya bahasa gitu. Saya hanya menangkap apa yang dia omongin dan saya terjemahkan
ke dalam bentuk yang berbeda gitu loh. Karena saya tahu oh fungsinya ini, oh dia mau gini, ini video mau dipasang sebelum dia nikah, dia gini-gini. Saya tahu oh fungsinya, oh tenang aja deh. Kalau fungsinya itu gue bisa bikinin yang sebagus itu, tapi lo nggak repot. Akan gue bikin gampang buat lo. Gue ngomong kayak gitu. Ya udah, kebetulan ya saya syuting buat pakai LED, syuting 1 hari nggak sampai 1 hari malah mungkin beberapa jam gitu ya. Syuting dan alhamdulillah maksudnya ini video lumayan trending YouTube dan lain-lain. Maksudnya suatu karya yang biasanya dikerjakan dengan waktu yang cukup lama dan cukup menyita waktu gitu ya. Dan biaya juga, video ini bisa kita eksekusi dengan biaya yang di bawah ekspektasi kita semua, waktu yang lebih cepat dan memenuhi kebutuhannya sebagai sebuah video untuk kebutuhan dia gitu. Selesai. Dan mereka pun juga nggak saya bikin pusing. Tenang aja lu, datang aja udah tenang, semua gue urusin gitu. Kita bikin gampangnya buat mereka gitu. Nah, nomor 2, udah moga-moga bisa dipahami ya mengenai fungsi gitu ya. Nomor 2, kita harus selalu keluar dari box-nya kita. Itu adalah masalah kita di mana-mana. Just be different. Jadi beda aja gitu. Maksudnya different is better than better kok. Jangan berusaha kita compete orang lain dengan cara berusaha lebih baik. Just be different, beda, jadi beda aja udah. Yang penting beda. Karena perbedaan itulah sebuah originalitas sebenarnya. Kita tuh kan berbeda, nggak ada yang sama semuanya gitu. Kita kalau selalu compete ya, better, artinya kan kita berpikir dengan cara orang lain. Lagi nih, saya mau lebih bagus dari Upi gitu. Ya artinya lu harus jadi Upi dulu dong. Harus berpikir dengan cara Upi berpikir dong. Kan lu bukan Upi. Just be yourself gitu. Just be different. Karena better itu nggak ada habisnya. Saya mau jadi video maker di Bali yang lebih baik dari yang paling baik, misalnya gitu. Ngapain? Yang paling, lu harus menjadi dia dong. Baik itu patokannya apa sih? Just be yourself, just be different. Orang akan memilih kalian karena perbedaan itu. Tapi jangan sok dibeda-bedain ya. Karena beda nih, kita ada orang tuh sok berbeda kayak dibikin-bikin akhirnya gitu. Supaya beda enggak, just be yourself. Itu adalah kuncinya gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Nih saya berhipotesa ya. Sekali lagi saya itu berhipotesa. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi moga-mogaan hipotesa ini benar. Saya sering mendengar teman-teman di Bali, ya mungkin juga daerah lain ya selain Jakarta, bahwa keadaan di Jakarta ini, saya sedikit sharing ya. Keadaan di Jakarta, di industri video, yang saya alami dan yang saya lihat, tidak banyak berubah dari sebelum pandemi. Bahkan beberapa pihak, dan alhamdulillah termasuk diri saya, dapat pekerjaan lebih banyak bahkan dari sebelum pandemi. Bukan saya bilang saya lebih baik, kebetulan aja industri yang saya jalani adalah industri yang mungkin nggak terlalu kolaps. Kedua, mereka emang butuh spending di video, kayak iklan misalnya. Banyak produk-produk yang akhirnya mengurangi aktivitas event, uangnya lari kemana? Uangnya lari ke iklan. Akhirnya job iklan makin banyak. Video klip, banyak band-band yang nggak bisa manggung, nggak bisa aktivitas, tapi band itu mungkin punya label ya, labelnya punya uang. Udah deh kita gedein aja di sosial media, butuh video klip. Jadi kebetulan saya tidak mengalami dampak yang sebesar itu. Tapi kembali lagi ada juga yang mengalami, bahkan saya lihat di daerah itu juga besar, cukup besar. Di Bali saya juga mendengar segala macam. Saya mencoba berhipotesa sebenarnya. Kira-kira apa yang ngebedain industri di Jakarta sama industri di luar Jakarta? Karena jujur di Jakarta ini kita kekurangan kru bahkan. Banyak teman-teman di industri iklan yang mengeluh, wah kita kekurangan kru. Kita bicara kru bukan sekedar kru ya, kru yang qualified. Kita kurangan kru, kita kurang produser, kurang PA, kurang ini, kurang kameramen. Banyak yang ngeluh gitu. Kita bicara yang qualified. Tapi kan sangat mirip saya melihatnya, sedangkan saya juga mendengar teman-teman di luar Jakarta malah banyak ada yang nganggur 2 tahun, nganggur setahun gitu. Apa sih yang salah dengan luar Jakarta gitu? Saya bukan bilang salah ya, maksudnya apa yang membedakan kok bisa segitu jomblangnya dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai pekerja seni di luar Jakarta untuk nggak seperti itu. Nah, saya coba bikin analisa lah. Ini adalah, kalau saya Google nih,
Ini adalah, kalau saya Google video klip Bali gitu ya, ini adalah video-video yang muncul nih. Bener nggak? Bener, ini bener Bali semua kan ya? Beberapa dibuat oleh orang Bali asli, beberapa dibuat oleh orang luar Bali, dan orang luar negeri datang ke Bali syuting. Betul nggak? Nah, kalau kita bicara, syuting di Bali yuk, atau bikin video klip di Bali yuk, ini yang akan muncul di benak orang. Dan inilah yang terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah, Bali itu kan bukan hanya sumber daya alam. Bali bisa menjadi Bali seperti sekarang, yang terkenal, yang hebat lah, yang besar di mata dunia, saya cukup yakin tidak hanya karena sumber daya alam. Karena kalau kita ngomongin alam, Indonesia dari ujung ke ujung tuh bagus alamnya. Kenapa Bali menonjol sih? Karena ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Bali itu besar karena manusia, karena orang Bali. Nah, pertanyaannya, kenapa videografer Bali sebegitu tergantungnya dengan alamnya Bali? Sedangkan pikiran atau otak videografer Bali itu kan tidak langsung dengan alam. Mungkin agak bingung ya, sekali lagi. Ini adalah video klip yang syuting di Bali. Dibuat oleh orang Bali, dibuat oleh orang lain yang ke Bali. Kenapa sih Bali? Saya tuh nyari, nggak ada Bali tuh kayak gini misalnya gitu, video Bali. Bisa. Saya yakin lo kafe-kafe di Bali tuh ada yang kayak gini banyak lah gitu. Maksudnya gini, kalau saya pikir ya, kalau ini logika saya ya, orang luar ya, nyari orang bule gampang di Bali. Nyari lokasi keren di Bali gampang. Bukan pantainya, bukan gunungnya. Saya mau bikin film ala-ala Netflix, tapi tidak kelihatan Balinya, bisa-bisa aja. Dan nggak harus kan kelihatan Balinya. Karya-karya orang yang bikin di Jakarta, iklan video klip, emang berasa Jakartanya kan enggak. Bikin di studio lah, pura-pura kayak di Korea lah gitu. Intinya kita filmmaker di Jakarta tidak terikat dengan fisik kota Jakartanya gitu. Karena Jakarta emang nggak punya apa-apa, jelek gitu. Nggak kayak Bali bagus gitu. Tapi bukan berarti karena Bali bagus, pola berpikir videografer Bali harus sebegitu tergantungnya dengan alamnya Bali. Alam Bali bagus, tapi karena sebegitu tergantung, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang akhirnya bikin klip di Bali yuk, tapi yang bikin orang Jakarta. Kan kasihan orang Balinya. Kenapa nggak bikin orang Bali aja? Bikin film di Bali yuk, Eat, Play, and Love. Ya bikin orang bule. Kenapa nggak orang Bali yang bikin gitu? Semua yang dibutuhkan untuk film sebagus itu Bali punya kok gitu. Tapi saya melihat mindset kita sebagai videografer terlalu sempit. Nah, Jakarta kebetulan karena kita nggak punya alam yang bagus,